telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Tolong kami keluarkan nyawa anak saya, merampas nyawa anak saya secara tidak biadab. Saya bersalah dan menyesal karena amarah dan emosi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Jalan panjang mencari keadilan untuk Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat telah berlangsung selama beberapa bulan. Mengungkap tabir apa yang sebenarnya terjadi di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Dan kini, 5 terdakwa yang terlibat dalam kasus itu telah menerima vonis dari pengadilan. Kasus pembunuhan berencana yang menyita perhatian masyarakat Indonesia dimulai di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Pada 8 Juli 2022, dikabarkan telah terjadi insiden polisi tembak polisi antara Baradae atau Richard Eliezer dan Brigadir J yang menewaskan Brigadir J. Pada 11 Juli 2022, berbagai media mengabarkan bahwa Baradae menembak Brigadir J untuk membela diri setelah ditembak terlebih dahulu. Sebelumnya, pada 9 Juli 2022, keluarga menerima jenazah mendiang Yosua di Jambi dengan polisi setempat tidak mengizinkan keluarga membuka peti jenazah dan mengambil foto. Keluarga akhirnya melaporkan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua pada 18 Juli. Di saat bersamaan, Sambo dinonaktifkan dari jabatannya. Laporan tersebut menandai dimulainya perjalanan panjang keluarga Yosua untuk mencari keadilan dan membersihkan nama putra mereka yang sempat dituduh melakukan pelecehan seksual. Upaya mencari keadilan itu berakhir manis setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis kelima terdakwa dengan vonis beragam. Verdi Sambo sebagai perencana mendapatkan vonis hukuman mati. Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara, Ricky Rizal 13 tahun penjara, dan Justice Collaborator Richard Eliezer divonis penjara 1 tahun 6 bulan. Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, mengatakan bahwa vonis terhadap Richard Eliezer menjadi momen yang revolusioner karena lebih rendah dari tuntutan jaksa, mengingat perannya sebagai Justice Collaborator. Hal itu berbeda dengan vonis mati terhadap Verdi Sambo dan penjara 20 tahun untuk Putri Chandrawati yang lebih berat dari tuntutan. Karena sejak putusan terhadap FS ya, terhadap Pak Sambo dan Bu Putri itu sudah kelihatan sebenarnya arahnya gitu. Artinya orang-orang yang memang menjadi pelaku utama sebenarnya ya, orang yang punya niat, kesengajaan, orang yang merencanakan itu sudah dihukum begitu berat gitu. Artinya hampir semua kesalahan orang-orang yang diperintah dan di bawah perintahnya itu sepertinya sudah diambil alih. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Pakar hukum pidana sekaligus Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi atau MAHUPIKI, Yanti Ganarsi, menyambut baik vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa, menyebutnya dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Terkait kemungkinan vonis Verdi Sambo dapat lolos dari hukuman mati yang sudah dijatuhkan. Menurutnya, hal itu tidak bisa diberlakukan kepada Verdi Sambo mengingat KUHP baru mulai berlaku pada 2026. Saya berpendapat pribadi ya, meskipun saya adalah tim ya, tim penyusun, itu di pasal 100 gitu ya. 1, KUHP ini bukan berlaku untuk kasus yang sekarang, untuk yang 3 tahun yang akan datang.
2, dalam pasal 100 itu dinyatakan bahwa hanya untuk putusan-putusan yang putusannya disebutkan, langsung disebutkan bahwa untuk terpidana ini diberi waktu percobaan 10 tahun. Kan nggak ada, karena memang belum berlaku. Karena memang berlakunya 3 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena kita akan menyiapkan dulu itunya, aturan-aturannya ya. Palu hakim yang sudah diketuk menghukum para terdakwa. Diharapkan dapat memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya. Begitu juga dengan harapan Ibunda Mendiang Yosua, Rosti Simanjuntak, agar nama baik sang putra dipulihkan. Dari Jakarta, Rizka Triverna, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.